Good morning. Kita sepedaan di hari libur. Seger banget udaranya pagi ini. Jalanannya sepi banget. Biasanya ini jalanan yang selalu rame di jam-jam hari kerja. Dan udaranya segar. Satu dua mobil yang lewat. Tenang banget. Sedang persiapan ibadah sholat Id. Jalannya ditutup ya? Lewat mana? Katanya, Jakarta itu kota yang tak pernah tidur. Kata siapa? Kota besar ini bisa juga kok tertidur. Bahkan pagi hari pun masih terlelap. Meskipun tidak setiap hari, hanya setahun sekali. Sama seperti manusia yang butuh keseimbangan. Yang ada waktunya kerja, ada waktunya main, ada waktunya istirahat. Jakarta juga sedang beristirahat, seperti saat ini, saat dia ditinggal mudik para penghuninya. Aku keluar dari rumah lewat dari jam 6 pagi, berdua dengan suamiku, mengayuh sepeda melintasi jalanan, menyusur pinggiran kota dan memasuki jalanan dalam kota Jakarta. Menikmati udara Jakarta yang segar, jarang-jarang. Biasanya, ini adalah rute bersepeda yang kuhindari di pagi hari. Rute yang selalu sibuk. Tapi kalau Jakarta sedang sepi-sepinya, seperti saat ini, rasanya adalah waktu yang tepat untuk menikmatinya. Ini momen yang jarang, momen yang mahal dan mewah. Kalau di Fatmawati nih, sayangnya jalan sepedanya nih gerunjal. Tuh kan, banyak tutupan saluran. Iya, mewah. Kapan lagi Jakarta sehening ini? Aku mulai memasuki jalan-jalan protokol, dan dia menyambutku dengan jalanan yang kosong melompong. Hanya 1-2 kendaraan saja yang melintas. Dia pun memberikan aku udara yang segar dan langit yang biru. Bahkan, kicauan burung pun terdengar nyaring bersahutan di tengah jalanan kota. Karena suara heningnya, aroma segarnya, berasa seperti sedang bersepeda dalam taman yang sangat luas, bukan dalam kota. Dan gedung-gedung megah itu terlihat seperti deretan monumen yang menjulang anggun di antaranya. Ya, seperti taman, bukan lagi sekedar jalanan. Yang terdengar hanya derap kaki orang berlari pagi, sesekali mendekat, sesekali menjauh. Hanya 1-2 kendaraan yang melintas, bahkan suaranya pun terdengar syahdu saat menjauh terbawa lengang. Padahal ini adalah jalanan yang penuh keramaian di kesehariannya, lalu tiba-tiba berubah seperti jalur VIP.
Gak berlebihan kan kalau aku bilang ini mewah? Mumpung sepi, mumpung gak rame, kapan lagi dong nikmatin jalanan di tengah jalan Sudirman. Aku terus ngayuh, meluncur di jalanan kota yang lengang. Hening. Halo Jakarta. Good morning Jakarta. Aku menyapa Jakarta, dan dia menyapaku kembali dengan banyak bercerita. Cerita yang suaranya selalu tenggelam dalam keriuhan. Mungkin ini adalah saatnya aku mencoba dengar, sambil melaju tenang di atas sepedaku. Aku pun mengayuh lambat-lambat, mataku memperhatikan. Baik, yang santai. Oh, saya sih santai saja. Patung Sudirman berdiri gagah dengan tangan yang menghormat. Seperti ingin memberi hormat kepada rakyat yang melintas. Seperti jiwa yang teguh dan rindu untuk terus mengabdi. Aku bertanya-tanya sendiri, sambil terus melaju. Bundaran HI terlihat anggun pagi ini, dengan air yang menari. Seperti sedang bernafas lega, menikmati kecantikannya sendiri. Seperti mau bilang, sejatinya dia adalah Tugu Selamat Datang yang selayaknya menyambut kedatangan dengan keriangan dan harapan yang baik. Tapi, malah keseringan menjadi tempat tumpahan emosi. Jadi, biarkan saja dia sejenak bernafas dan menari, mumpung lagi sepi. Gimana rasanya Pak sepedaan di hari libur di Jakarta? Sepi. Dan udara bersih banget kayaknya. Ya, udaranya bersih banget. Oh, langitnya biru di ujung sana. Aku suka dengan ketenangan. Ketenangan itu punya caranya sendiri untuk membuat pikiran ruwet menjadi jernih kembali. Dengan perlahan memampukan kita untuk bisa melihat solusi atau mendengar pesan-pesan kecil yang selama ini terabaikan. Seperti saat melintasi patung kuda yang tidak sekedar patung, tapi dia adalah pahatan logam yang sedang bercerita. Dia adalah karya seni yang caranya bercerita itu langsung menuju ke hati. Harus tenang dulu, baru bisa terdengar ceritanya. Yang pas kita ke sini. Tahun kapan ya? Bengong Pak. Lagi tarik O2. Tarik O2. Tarik O2 nyampe ke Monas. Sampai ke Monas juga. Setelah sekian lama baru sempet ke sini lagi. Aduh, tahun kapan itu ya? Pas hari Idul Fitri ini. Tepat hari ini. Menikmati momen-momen. Tanggal 31 Maret 2025. Resmi Hah? Resmi banget. Bapak ini memang selalu resmi ya Pak. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tadi lah tentara-tentara ini. Itu Monasnya. Sah ya ke Jakarta. Monasnya kecil.
Kalau Monas malah mengajakku bernostalgia, mengingatnya di masa kecilku di penghujung tahun 80-an. Monas pada masanya pernah menjadi primadona, tempat yang wajib dikunjungi dan disapa siapapun yang baru datang ke Jakarta. Karena katanya belum sah ke Jakarta kalau belum ke Monas. Dalam suasana heningnya, Monas seolah mengirim pesan bahwa sekali-sekali manusia itu perlu untuk bernostalgia, untuk mengingat hal baik di masa lalu, supaya sadar bahwa selalu ada hal yang bisa disyukuri, selalu ada kegembiraan yang menyapa kehidupan. Kamu Monas lagi. Halo Monas, ketemu lagi. Bernostalgia itu bisa menjadi oase menyegarkan di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Caranya membangkitkan kenangan, membuat manusia bisa menyadari transformasi hidup yang dijalani. Dari kenangan-kenangan itu, manusia belajar, bertumbuh, dan tentunya menjadi lebih bijak. Kita lagi ada di daerah Cikini. Dulu awal-awal di Jakarta masih sering nongkrong di sini. Tenang nih. Tak terasa, kami sampai di Taman Ismail Marzuki, tempat di mana seni terapresiasi dengan leluasa. Di sini lahir banyak sekali karya seni dari masa ke masa. Seperti halnya manusia, Taman Ismail Marzuki juga bertransformasi. Lihat betapa megah dan cantik bangunannya kini. Sampai lupa kalau pada mulanya tempat ini adalah kawasan kebun binatang milik Raden Saleh, seorang seniman besar Indonesia. Sambil kembali mengayuh sepeda, aku berpikir, dari kebun binatang milik seorang seniman, lalu menjadi pusat kesenian milik masyarakat. Bukankah itu suatu transformasi yang unik? Tak terasa, hari sudah menjelang siang. Matahari semakin merangkak naik. Kami sudah melewati 30 km melintasi jalanan Jakarta. Ternyata, mengayuh sepeda sambil bernostalgia itu membuat lupa kalau sudah mulai kehabisan tenaga. Aku mulai lapar. Makan kucing-kucingnya. Masih di putar-putar di Menteng. Capek, sudah mulai lapar. Lagi burung nyari Indomaret atau Alfamart nih, nyari gula. Butuh gula. Jalanan juga sudah mulai dipenuhi kendaraan. Tidak lagi senang pagi tadi. Hari ini adalah hari lebaran pertama. Selepas ibadah, banyak orang yang saling bersilaturahmi, saling mengunjungi. Semuanya pun saling berpapasan di jalanan, ramai berlalu lalang. Toko-toko dan warung masih tutup di mana-mana. Aku melihat ke kiri dan ke kanan, berharap masih ada 1 atau 2 warung yang buka untuk kami sekedar mengisi perut yang mulai lapar. Aku sudah mulai ngos-ngosnya. Ahmad, Alfamartnya tutup. Di sini banyak motor-motor yang lawan arah ya. Saya bingung menyikapi motor-motor yang dari arah berlawanan. Yang mantap
Sedikit intermezzo petasan di tengah jalan sempat membuat aku gelisah saat melintasinya. Namun langsung terhibur di saat akhirnya menemukan kedai yang membuka tokonya, sebuah kedai roti. Meskipun tidak untuk makan di tempat, kami pun membelinya beberapa dan menikmatinya di trotoar pinggir jalan. Numpang makan di trotoar. Bingung mau makan di mana, udah kelaparan. Nama rotinya roti Romi, semacam roti kasur yang mengingatkanku pada roti di zaman dulu di masa kecil. Mantep. Rotinya sih roti Romi ya, tapi makannya di pasar Tebet. Lumayan udah ganjel roti. Sekarang pulang. Masih jauh sih. Kita masih di daerah Tebet. Panas. Tenagaku mulai terisi kembali. Aku pun siap menghadapi panasnya siang dan ramainya jalanan yang akan menjadi teman kami pulang menuju rumah. Ya, semakin siang ternyata semakin ramai. Tapi meskipun semakin ramai, Jakarta tetap punya ceritanya sendiri kok. Karena ramai di siang ini adalah keramaian yang dinikmati dalam suasana saling bersilaturahmi. Sudah menjelang siang. Ternyata makin siang jalanannya makin ramai. Orang-orang sudah mulai memenuhi jalanan dan sudah mulai panas. Liburan di Jakarta dan tidak kemana-mana adalah kesempatan untuk menikmati sisi kemewahan lain kota Jakarta. Jakarta di kala libur mengajakku bernostalgia, mengisi pikiranku dengan cerita dan pesan-pesan yang terkadang hanya saat hening saja cerita itu terdengar. Pagi ini, aku menikmati cerita-cerita itu dalam kayuhan sepeda. Aku merasa berimbang antara rasa bahagia dan raga yang bugar. Mungkin nanti lain lagi ceritanya saat melintasinya dalam keramaian, saat libur telah usai.